selamat datang di podcast Pillow Talk. Di sini ada aku Tasya sama Jui. Di sini tempat kita ngobrol santai, kayak lagi sleepover bareng bestie. Bener banget. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal hobi yang capek tapi bikin nagih. Yes, karena kita kedatangan narasumber yang hobi banget naik gunung dan menjelajahi alam. Halo, selamat datang. Halo. Seru deh. Ya, Mukar hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh perkenalan diri dulu sama mereka semua. Halo guys, nama aku Mukar. Oke, langsung aja ya Mukar. Boleh gak ceritain ke kami bagaimana kayak awal mulanya Mukar bisa suka naik gunung gitu? Awalnya cuman iseng aja. Iseng terus tuh ajakin teman, katanya Mukar ayo dong cobain naik gunung, seru katanya gitu. Berarti itu tadi naik gunung gitu-gitu kayak mendaki gitu, sekali coba langsung keterusan. Keterusan. Bahkan kayak mau lagi dan lagi gitu. Menurut Mukar nih, apa sih yang bikin naik gunung tuh jadi candu gitu, mau naik-naik terus? Karena pemandangannya bikin tenang, bikin kayak syahdu banget. Karena kan awalnya kita kayak capek kan, kayak nanjak, kayak ngeluh, tapi pas sampai atas tuh kayak langsung terobati, langsung kayak wah indah banget gitu. Terpukau ya sama pemandangannya. Terpukau banget, Indah itu. indah banget. Seru deh, mau ikut dong. Ayo ikut, ayo. Enggak dulu deh aku. Kenapa? Takut aku sama gunung tuh kayak horor banget. Oh, itu tergantung kepercayaan kita sendiri. Kemakan itu berita-berita di TikTok ya. Enggak sih. Cuman emang sehoror itu enggak sih gunung? Iya, Banyak kan cerita-cerita horor gitu tentang gunung. banyak banget. Tuh, kan? Nggak jadi deh. Boleh nggak kira-kira Mukar ceritain pengalaman naik gunung yang paling Mukar ingat sampai sekarang apa? Ada sih Kak, waktu naik Bukit Batu Betabak. Oh, daerah mana itu? Itu daerah Awang Bangka, Karangintang. Oh, di Karangintang. Boleh ya ceritain pengalamannya? Boleh. Itu tuh kan Bukit Batu Betabang tuh kemarin mau ditutup kan Kak. Jadi temen aku tuh kayak ngechat Mukar, katanya ini kabarnya Bukit Batu Betabang mau ditutup. Jadi gimana kalau kita hari ini naik gitu. Jadi abis itu kayak penasaran juga kan nih, gimana sih Bukit Batu Betabang tuh, karena waktu itu viral banget karena seindah itu, kayak katanya saudaranya sama merbabu. Oh, jadi ini pertama kali juga ya? Nek? Pertama kali. Jadi habis itu udah nih kan, udah prepare ngumpul di base camp karena kami rombongan Kak, rombongan rame-rame. Maaf ya, mau tahu nih. Iya, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu itu ditutup kenapa? Katanya mau dibikin taman nasional. Nasional. Gimana tuh Kak? Kayak diresmiin gitu. Oh, tapi kalau udah jadi, kira-kira itu masih bisa naik? Belum tahu sih Kak. Oh, belum Kayaknya ada masih bisa, cuman belum ada kabar kayak yang pasti gitu. Masih simpang siur dari warga sana. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, bisa dulu kali minum seret soalnya. Seret kan Kak? Boleh. Sekalian cemilan kali ya, biar Oke, kita lebih boleh. chill. Masih. Yes. Cemilan. Boleh kali cheers dulu. Cheers. Cheers. Nih cemilannya nih. Oke. Makan aja dong. Kakaknya mau. Kakak makan duluan. Makan dan makan. Iya. Udah kan nih ya, minum-minumnya, Iya, makan-makannya. Boleh dilanjut nih. Boleh. Ada gak momen yang paling berkesan pas Mukar naik gunung? Ada Kak, itu waktu ke Gunung Tamban Di mana itu? di Binuang. Oke, boleh dong diceritain. Itu kan waktu itu aku mau naik Gunung Tamban tuh karena
ulang tahun. Jadi udah berencana sama temen aku cowok, temen dari kecil ya. Nah, Cowok. temen dari kecil. Nah, habis itu kan kami berangkatnya dari jam 8 sampai ke sana tuh sekitar jam 11-an karena jauh kan dari rumah sekitar 3-4 jam. Karena kan kami juga belum tahu, kayak belum hafal apa sih jalannya. Oh, jalan ke arah Iya, sananya. Karena itu masuk ke dalam gitu kan ya. masuk ke desa Bagak. Jadi habis itu di sana kan ada larangan ini ya, katanya kalau haid nggak boleh naik. Nah, dan waktu itu tuh aku lagi haid, tapi udah kayak mau akhir gitu, udah nggak ada ininya lagi. Udah Jadi nggak kayak, keluar ya. udah kayak ya udahlah santai, memberanikan diri nih. Temen aku udah nanya kayak emang ini nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kataku. Terus tuh naik kami, nah sampai pos 3 kalau nggak salah, 2 deh, 2. Iya. Nah, itu kan ada percabangan kan Kak. Itu tuh yang sebelah kiri ini kan jalur lama kan, kalau sebelah kanan jalur baru ekstrim. Kata temen aku kita ke jalur baru aja biar cepet katanya, biar nanjak nggak apa-apa. Kataku jalur lama aja udah nggak apa-apa kalau lama, tapi kata temenku kita ngejar waktu nggak apa-apa. Setelah dipikir-pikir ya udah deh gitu, kayak ya udah aku ikut gitu. Jadi lewat jalur baru ya. Iya, jalur baru. Dan yang jalur baru itu emang benar-benar baru di pas kakak naik atau baru beberapa hari gitu atau gimana? Itu katanya sekitar beberapa minggu gitu Kak. Jadi pas kami ke arah jalur baru tuh masih kayak rimbun gitu, masih kayak nggak seluas jalur yang lama. Kalau jalur-jalur gitu gimana sih cara ngelihatnya? Ada ini Kak, ada tandanya. Oh, ada tandanya gitu ya. Tapi di jalur baru ini itu ada tandanya juga atau kalian tahu dari orang di bawah atau gimana? Kalau di jalur baru ini cuman pas yang di percabangan itu Kak. Oh, udah ketahuan ya di situ ada jalurnya. Paling kalau di pertengahannya tuh kayak misalkan ada tali kayak warna kuning. Nah, itu Artinya jalur. artinya gitu. jalur arah kayak lurus gitu. Tapi nggak ada kayak yang panah atau apa, nggak ada. Itu kalau jalur baru. Kalau Jalur baru lama itu ada panah-panah. ada di Ada setiap tali-tali juga. ada. Dan pas di jalur yang lama itu ada sumber airnya. Kalau di jalur baru nggak ada, cuman kayak hutan rimbun aja, banyak lumut-lumutnya. Nah, jadi itu kan aku naik jalur yang baru kan, yang katanya ekstrim. Nah, itu tuh pas kami di perjalanan itu nggak tahu pos berapa, pokoknya dekat sama puncak. Kan kami nggak tahu ya trek baru dari Bukit Tamban, Gunung Tamban tuh. Jadi aku coba ini tanyain ke temen aku, coba dong gitu teriak atau apa gitu, siapa tahu ada orang di atas. Soalnya kata om-om di bawah di base camp, di atas tuh masih ada orang ngecamp. Rame ya jadi gunungnya. Rame katanya, karena itu aku naik itu hari Sabtu Kak. Sabtu, jadi kayak bakal rame nih di atas. Jadi itu aku suruh teman aku kayak coba dong teriak atau apa, panggil apa gitu. Teriak nih temanku kayak hoi gitu, ada orang kah? Nggak ada yang nyaut Kak, sampai 3 kali. Nah, pas sampai 3 kali itu ada yang nyaut. Ada yang nyaut. Orang dari atas yang nyaut ya. Tapi kami tuh nggak yakin kalau itu orang. Soalnya dia nyautnya tuh Beda gitu ya. beda. Nangis. Iya, nangis. Yang nyaut. Iya, yang nyaut, suara nangis kayak gimana ya? Kayak
gitu. Ini keadaan masih siang. Iya, siang bolong. Siang jam 12-an. Masih siang banget ya. Siang banget, masih terang benderang. Cuman kan pas di trek tuh kan hutannya tuh rimbun-rimbun ya, kayak tertutup. Jadi kayak vibes-nya kerasa sih. Serem ya. Serem banget. Tuh kan, kalau kayak gitu males naik gunung. Serem. Terus nggak jadi sih Kak. Gak apa-apa, kan kita nyari pengalaman. Kakak aja. Terus Kak. Nah, jadi habis itu temanku yang teriak tadi tuh kan ketakutan kan, katanya aku takut gitu. Kan kalau di gunung tuh nggak boleh kayak cerita di tempat ya, Iya. harus kayak ya udah ditahan dulu sampai pulang. Jadi kataku ya udah nggak apa-apa, itu cuman kayak orang mau bercanda aja, positif aja nih, masih kayak "Ya udah terus aja lanjut, nggak usah tengok belakang," kataku. Jadi kami lanjut sampai ke atas, ternyata nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Jadi kalian berdua Iya, aja. kami berdua aja di atas. Kayak Mungkin mau menyapa kali ya. karena kan kami baru kesana ya, Baru pertama kali juga kan. pertama kali. Gak apa-apa kali itu wajar. Wajar, kayak gitu wajar banget ya. Kali sih. Mau perkenalan aja. Iya kenal. Jadi aku mau nanya nih Mekar. Biasanya kan kalau di gunung itu jarang banget sendirian. Selalu ramean kan ya naik gunung. Entah itu berdua, berlima, atau 10 orang. Nah itu tuh gimana caranya membangun kerjasama dalam pendakian itu? Saling menyemangati sih Kak, saling kayak support. Kalau misalkan capek, disuruh duduk aja temennya, jangan kayak main ego lah, kayak kalau temen capek kayak ditinggalin, jangan gitu. Kan kalau misalnya kita yang ngajak, kita yang bertanggung jawab. Iya, bener. Kita bantu jagain mereka Iya. juga. Menurut kalian susah nggak sih nurunin ego pas lagi di pendakian gitu? Kalau menurut aku nih kan nggak pernah nih sama sekali nih gunung. Enggak kali ya, paling yang penting jangan mikirin ego sendiri-sendiri aja, karena kan naiknya namanya juga barengan, pikirin lah yang lain. Kalau dari aku, kalau aku sih mungkin susah kali ya. Karena Beda kecapean bener, mungkin, bener. atau entah sih ngobrol, atau temennya ada yang kecapean, terus ada yang mau pipis, ada yang mau pergi kesini kesana. Mungkin kalian belum pernah juga sih. Sih. Kira-kira aja ya. Iya. Pernah nggak waktu mendaki, terus pas pertengahan jalan tuh kayak pengen menyerah gitu, pengen udahan aja gitu. Pernah waktu awal-awal mendaki. Nah itu gimana, kayak kakak nyemangatin diri lagi tuh gimana? Temen sih Kak, lebih ke temen yang nyemangatin, kayak ayo 5 menit lagi puncak, padahal enggak, bohong itu. Biar semangat aja ya. Biar semangat aja. Temen sih. Berarti kalau puncak harus bawa temen yang lebih semangat Iya, daripada kita ya. benar-benar. Kalau enggak kita sama-sama low ya di sana. Benar-benar banget. Terus kalau menurut Mukar nih, yang bikin Mukar mikir akhirnya bertahan sampai ke puncak tuh apa sih? Yang bikin semangat sampai ke puncak? Itu tadi Kak, pemandangannya kayak bikin tenang. Kayak misalkan nih capek-capek kuliah atau pusing karena laporan kan ya, jadi kayak pikirannya tuh kayak aduh gunung apa ya gitu, kayak aduh ini gunung kayaknya tenang, kayak adem, kayak lebih bikin fresh otak lah gitu. Kalau kakak langsung melampiaskannya pergi ke gunung Ya ya. bener banget, bener banget. Agaknya terlalu effort. Karena itu tinggi. Iya. Iya. Kalau seandainya nih kalian naik gunung, pas di trek tuh capek, kayak pengen nyerah, kalian lebih milih berhenti terus turun atau bertahan, hilangin capek dulu baru lanjut? Menurut kalian apa? Kalau aku ya, menurut aku sih karena itu pertama kali dan pasti aku searching dulu kan gunung apa yang aku mau naikin. Pasti aku lihat dulu gimana sih pemandangan alamnya. Nanti kalau
kalau aku benar-benar capek paling istirahat bentar naik lagi, istirahat bentar naik lagi. Yang penting tuh aku juga mau tahu Iya. pemandangan di atas tuh gimana sih, karena kan first time buat aku. Iya, benar. Sayang banget nggak sih kalau langsung turun? Iya bener, nah sama kayak yang kakaknya tadi bilang. Sama tuh, karena kan kalau pertama kali tuh excited kan. Iya, banget. Rasa penasaran tuh Iya, menggugah kan. iya. walaupun capek. Walaupun capek bener banget. Oke. Jadi terakhir nih Mukar, buat orang-orang yang belum pernah naik gunung tapi rasa penasaran dan pengen banget nyoba naik gunung, kira-kira pesannya apa? Untuk pesannya, kalau mau naik gunung nih ya, diusahakan siap mental dulu, siap fisik, pokoknya semuanya sudah siap. Dan kalau bisa jangan berkata kotor, karena kan di gunung tuh kayak sensitif gitu ya, sensitif kayak ya biarpun kayak misalkan kita nggak percaya, tapi usahakan kayak ya jangan melanggar aturan yang ada di sana, benar, karena kita nggak tahu hari siang ada di kapan, nggak ada di kalender. Makasih Mukar udah mau berbagi cerita di sini. Ya, aku terima kasih juga udah diundang ke sini. Oke. Ini obrolan kita paling seneng nih mungkin di sini. Menarik nih. Tentang gunung kan. Iya. Pasti banyak anak-anak gunung yang menonton. Dan buat kamu yang dengerin, semoga obrolan ini bisa nemenin malam kamu. Bye. Aku Jui. Aku Tasya. Aku Mukar. Dah, see you.